Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur, marilah kita berdoa dalam hati. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan penggerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Swela, siswa-siswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehat walafiat
pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita. Salah satu kewajiban kita sebagai siswa-siswi atau sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan upacara bendera. Salawat serta salam diaturkan kepada Allah Subhanahu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan izinnya Allah, dengan tuntutannya, maka kita dapat hidup sampai detik ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang Pak Guru sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu upacara sudah kita saksikan tadi dari petugas kelas 7C, kalau tidak salah 7C ya, 7C. Alhamdulillah pelaksanaan sebagai petugas sudah cukup baik, namun ada beberapa hal kalau kita lihat sendiri, siswa-siswi lihat sendiri bahwa petugas yang pada kali ini kelihatannya masih kurang persiapan, di mana tadi petugas pengarit bendera mungkin persiapannya kurang matang, maka terjadi kekeliruan. Bahkan juga lagu sudah habis, sudah selesai, masih benderanya belum sampai. Begitu juga petugas yang lain, bila hari pada minggu yang dulu atau semester yang dulu Pak Guru jadi pembina, salah satu kesalahan yang sering kita lihat pada saat apel upacara sebagai petugas ajudan atau membawa teks Pancasila. Ini semua petugas saya lihat, kalau hanya 3 sampai 4 langkah itu tidak perlu mengayunkan tangannya kita melangkah. Itu aturan dalam peraturan baris berbaris. Jadi selama saya lihat semua petugas yang ada di belakang Pak Guru ini yang membawa teks Pancasila, hanya 3-4 langkah tangannya diayunkan. Itu tidak perlu. Ya, nanti siapa tahu ada dari luar yang ikuti kita upacara, yang ikut upacara di sini, nah, nanti itu dibiarkan salah terus. Nah, itu perlu kita perbaiki. Dan petugas yang lain, kalau sudah menjadi petugas nantinya, silakan dipersiapkan dirinya. Alhamdulillah, tapi semangat dari kelas 7C sudah berusaha dengan baik, dengan maksimal, tapi hasilnya masih kurang. Selanjutnya, kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari, yang mana kelas 7 A, B, C, dan F, 6 kelas sudah hampir 3 bulan dia belajar di sekolah kita di sini. Kalau kelas 8 sudah 1 tahun 3 bulan di sini. Kelas 9 sudah 2 tahun 3 bulan berada di sekolah kita di sini. Tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang akan perlu kita perbaiki. Terutama
di dalam kedisiplinan. Masih ingat kelas 9? Begitu kalian masuk di sekolah ini, sebelum kalian resmi jadi siswa, kalian mengikuti yang namanya MOS. Apa MOS itu? Masa Orientasi Siswa. Kalau kelas 7-8 yang namanya MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan. Belum tamat sudah lupa kelas 9 arti MOS. Nah, di dalam kita melaksanakan MOS itu ada atau sering dilakukan setiap kali kalian masuk sekolah itu latihan LKBB atau yang sering disebut PBB. Apa kepanjangan PBB? Kalau di pelajaran PKN namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau di IPS juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau di PJOK namanya Peraturan Baris Berbaris. Semua dari kelas 7 sampai kelas 9 sudah melaksanakan hal ini. Nah, coba siapa yang bisa maju di depan Pak Guru, apa tujuan kita melaksanakan PBB itu? Kelas 7, ada mungkin siapa? Silakan. Kelas 8, kelas 9. Yang mau menjawab silakan dengan dekat Pak Guru, saya kasih hadiah. Silakan. Kelas 7 maju aja. Iya nih, Wakil Ketua Kelas 7A. Tujuan kita melaksanakan PBB. Silakan. Menanamkan sikap tanggung jawab. Ya. Menanamkan sikap disiplin. 4. Menanamkan sikap persatuan. 4. Menanamkan sikap patuh kepada guru. Baik. Alhamdulillah jawabannya sudah lengkap, cuma masih ada kekurangan. Mudah-mudahan ada di Pak Guru. Ya. Ya, karena masih kurang jawabannya, saya kasih kurang juga ya. Ada yang mau melengkapi? Terima kasih ya. Ada yang mau melengkapi? Tidak ada. Kelas 9? Kalah dengan kelas 1, kelas 9. Kalau tidak ada, Pak Guru sempurnakan. Semuanya siap, gerak. Istirahat, di tempat, gerak. Kembali konsentrasi. Kelas 7A atas nama Yadi tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Guru. Ini sebenarnya sering dilakukan. Bahkan setiap kali masuk sekolah, siswa baru pasti melakukan hal ini. Ada 4 tujuan PBB yang pernah kita lakukan, yang sering dan selalu kita lakukan. Yang pertama adalah menanamkan sikap disiplin. Yang mana sikap disiplin itu sebagai siswa cara berpakaian, salah satu contohnya. Kemudian hadir tepat waktu. Tapi masih ada kita lihat di depan panggung, di depan kalian, di belakang Pak Guru, ada saja yang masih belum disiplin. Tadi hormat bendera, dia pakai tangan kiri juga.
Nah, sikap yang seperti ini perlu kalian lakukan. Kemudian yang kedua, menanamkan sikap persatuan. Persatuan di dalam kelas, persatuan bergotong royong dan sebagainya, persatuan dalam berdiskusi, kerja kelompok, itu ditanamkan dalam tujuan PBB. Yang ketiga, menanamkan sikap patuh terhadap tadi disampaikan sama Yadi juga, menanamkan sikap patuh dan taat melaksanakan perintah siapa? Pertama, perintah Allah Subhanahu. Yang kedua, perintah kedua orang. Baru perintah kepada Bapak, Ibu guru harus kita ikuti. Yang pertama tadi perintah Allah wajib kita laksanakan. Sholat 5 waktu itu perintah. Perintah bapak orang tua di rumah kita dengar, kita laksanakan. Perintah bapak ibu guru, masih banyak siswa-siswi dipanggil untuk nyapu lari juga ke belakang. Ini tidak melaksanakan tujuan daripada PBB. Baru yang keempat, namanya tujuan PBB itu menanamkan sikap rasa tanggung jawab. Gimana namanya tanggung jawab? Dibuatkan jadwal komisaris, yang laki-laki ngobrol di belakang, duduk-duduk. Hanya yang perempuan nyapu. Setiap komisaris setiap hari dijadwalkan sudah tertera di sana 5 orang atau 6 orang. Tapi yang nyapu yang kerja hanya 3 orang 2 orang. Itu belum dilaksanakan yang mana sikap tanggung jawab. Diberikan tugas sama Bapak Ibu guru, disuruh ada PR. Pagi-pagi ribut mencari jauhan temannya. Akhirnya jalur komisaris terbengkalai. Tahun itu harapan Pak Guru, harapan Bapak Ibu guru semua, supaya kegiatan atau tujuan PBB kita laksanakan. Kalau sudah maksimal, insya Allah Bapak Ibu guru tidak akan ngomel-ngomel lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakasiswa, Bapak Kasis, dibilang cerewet, siswa-siswi yang ngomong begitu. Siapa yang tidak cerewet? Kalau kalian terus-menerus tidak bisa berubah. Nah, jadi kesimpulan yang Pak Guru tadi sampaikan, jadi silahkan kita harus sadar dan kita laksanakan tujuan daripada PBB sehari-harinya. Nah, yang jadi komisaris sebagai ketua kelas, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, saya minta tolong ditulis ada jadwal yang tertera di kelasnya, diberikan nanti kepada Pak Guru Pembina Kebersihan. Semua ketua kelas. Bisa dengar? Semua ketua kelas 7, 8, 9, jadwal komisarisnya diserahkan ke Bapak Guru Pembina Kebersihan. Jadi supaya tahu bahwa siapa yang akan jadwal komisarisnya hari Senin dan yang kerja di lapangan siapa.
Jangan alasannya gantiannya di kelas hari ini, pergi tidak mau nyapu di lapangan. Nah, jadi tolong diingat sebagai ketua kelas, jadwal komisarisnya silakan diserahkan kepada Bapak Guru Pembina Kebersihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Pak Guru sampaikan didengar kemudian dilaksanakan. Jangan hanya sekedar didengar tetapi didengar begitu saja. Dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, patuh kepada orang tua dan guru. Lima, saling menghormati dan menghargai seluruh teman. Enam, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuh, menjaga kerapian, kesopanan dalam berpakaian, sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun, bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik keluarga besar SMPN 1 Suela. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur terdahulu kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, menurunkanlah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami yang mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna dari agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula.